Coach Sintayong mungkin tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Apa yang dilakukan selanjutnya? 그건 잘 모르겠지만 앞으로 미래에 대해서는 모르겠지만 만약 인도네시아 감독을 그만두면 또 어떤 나라든 어떤 곳에 가서 감독하고 있지 않을까. 와서 말레이시아에서 미팅과 인터뷰를 하고 비전을 얘기하고 오케이 나도 한번 적극적으로 한번 고민하고 untuk memastikan bola sepak Malaysia, ASEAN, Asia dan juga dunia akan bertambah lebih baik daripada sekarang. Sintayong melatih timnas Malaysia. Apakah itu benar, guys? Ini dia beritanya. Ribuan supporter timnas Malaysia berunjuk rasa dan menuntut Federasi Sepak Bola Malaysia untuk segera memecat pelatih timnas mereka Kim Pan Gon dan segera merekrut Sintayong sebagai penggantinya. Dia telah membangga diri dah. Betul. Whatever keputusan pada hari ini, yang penting kita nak satu perubahan. Betul tidak? Selepas kita dapat tahu yang Shin Tae-yong telah pun dipecat oleh timnas Indonesia, banyaklah saya nampak komen-komen macam ni. FAM, ambillah Shin Tae-yong sebagai coach. Malaysia, ambil Shin Tae-yong biar latih Harimau Malaya. Okey, jom aku berikan pendapat aku pasal ni, adakah aku setuju ataupun tidak. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan butang follow. Dah tekan, mantap cuy. Secara jujurnya saya tidaklah bersetuju dan saya rasa even Shin Tae-yong sendiri tak nak pun. Okey, sebab yalah walaupun mungkin Shin Tae-yong sekarang dia memang tengah geram, tengah bengang dengan PSSI, dengan pihak atasan dalam timnas Indonesia, ownership dan sebagainya, tapi of course lah aku rasa Shin Tae-yong ada respect terhadap player-player dan juga fans yang paling penting tu. Sebab lama juga Shin Tae-yong ni dekat Indonesia, bukan setahun dua kan, lama juga. Lama banget. Dan banyaklah momen-momen 5 tahun antara dia dan juga fans Indonesia tu. Jadi saya tak rasa dia nak memburukkan hubungan tu dengan menjadi coach Malaysia. Si Butang Polo pun tak setuju Sintayong melatih negaranya ya, timnas negaranya. Kenapa tuh? Kok bisa akhirnya Sintayong menolak untuk menjadi pelatih timnas Malaysia. Lah kok bisa gini-gini gue ceritakan. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, setelah dilepas dari timnas Indonesia, kita selaku supporter timnas Indonesia berharap agar Sintayong tidak melatih salah satu negara tetangga kita, terutama adalah Malaysia. Namun kabarnya sekarang Sintayong menolak untuk melatih timnas Malaysia. Ya, dilansir dari berita ini pastikan Sintayong bakalan menolak jika ditawari menjadi pelatih timnas Malaysia. Hal itu disebabkan karena faktor gaji. Ya, kita sudah tahu bahwa gaji Sintayong di timnas Indonesia sangat fantastis. Namun menurut saya alasan Sintayong bakalan menolak jika ditawari menjadi pelatih timnas Malaysia bukan soal gaji saja. Namun ada hal-hal besar, ada alasan-alasan besar mengapa Sintayong bakalan menolak jika ditawari menjadi nahkoda timnas Malaysia. Betul. Sintayong pasti menolak tawaran Malaysia, kalaupun misalnya Malaysia menawarkan kerjasama dengan Sintayong, karena Sintayong itu selain gaji juga ada ikatan emosional lah dengan Indonesia, dengan fans Garuda Indonesia ya. Jadi tidak semudah itu mungkin Sintayong untuk bergabung dengan Malaysia ya. Lanjut. Menurut Saifi Salih, Shin Tae-yong adalah sosok yang sangat berkompeten dan terbukti mampu membawa perubahan besar bagi tim yang ia tangani. Oleh sebab itu, ia mengingatkan FAM untuk bertindak cepat agar Malaysia tidak kehilangan kesempatan merekrut pelatih yang sedang menjadi incaran banyak negara Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Singapura. Dalam wawancara eksklusif dengan media Malaysia, Saifi Salih menyatakan bahwa Shin Tae-yong adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah bekerja di kawasan Asia Tenggara. Ia mengingatkan bahwa pelatih sekelas Shin Tae-yong tidak akan lama menganggur, terutama dengan reputasi yang dimilikinya. Kita harus bergerak cepat. FAM tidak boleh ragu-ragu jika ingin melihat perubahan besar dalam sepak bola Malaysia. Shin Tae-yong sudah membuktikan kemampuannya di Indonesia, bahkan sebelum itu dia juga membawa Korea Selatan bersaing di level dunia. Jika Thailand atau Singapura mendapatkan dia lebih dulu, kita akan kehilangan kesempatan emas, ujar Saifi Salih.
Menurut Safi, Malaysia saat ini membutuhkan pelatih yang memiliki visi jangka panjang dan mampu membangun fondasi sepak bola yang kuat, terutama di level junior. Ia percaya bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Shin Tae-yong telah menjadi salah satu pelatih paling sukses di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Saat melatih Korea Selatan, ia membawa tim nasionalnya ke babak 16 besar Piala Dunia 2012, termasuk kemenangan sensasional 2-0 atas Jerman. Di Indonesia, Shin Tae-yong berhasil meningkatkan performa timnas secara signifikan. Ia membawa timnas U20 dan U23 tampil kompetitif di berbagai turnamen internasional dan memimpin timnas senior ke babak sistem gugur Piala Asia 2023. Di bawah arahannya, Indonesia juga lolos ke Piala Asia 2027 dan tampil impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Safi Sali menilai bahwa rekam jejak inilah yang membuat Shin Tae-yong menjadi sosok yang sangat cocok untuk melatih Malaysia. Dia tidak hanya sukses dengan tim senior, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk tim junior. Malaysia membutuhkan seseorang seperti dia yang memiliki visi untuk jangka panjang, bukan hanya mencari hasil instan, tambah Safi. Thailand dan Singapura juga tertarik. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Thailand dan Singapura juga sedang memantau situasi Shin Tae-yong. Kedua negara tersebut dikabarkan tertarik untuk merekrut pelatih asal Korea Selatan itu guna memperkuat tim nasional mereka. Thailand yang saat ini tengah mencari pengganti Alexander Polki. Untuk Shin Tae-yong mungkin tidak akan susah ya untuk mendapatkan pekerjaannya sebagai pelatih, baik itu melatih tim nasional ataupun melatih klub, karena dengan reputasi yang dia bangun, dia cukup bagus untuk memimpin sebuah tim. Ya sudah terbukti Indonesia sepak bolanya jauh lebih maju daripada sebelumnya. Oke, lanjut. Beberapa hari pemecatan Shin Tae-yong, ternyata sudah banyak negara-negara yang mempunyai keinginan mendatangkan pelatih asal Korea Selatan itu. Inilah beberapa negara yang minat kepada Shin Tae-yong setelah dirinya dipecat. Pertama, timnas Arab Saudi. Kedua, timnas Bahrain. Ketiga, timnas Kuwait. Keempat, timnas India. Kelima, timnas Hong Kong. Nah kan, sudah terbukti banyak negara-negara Timur Tengah, termasuk negara Asia Timur juga ya, seperti Hong Kong tadi yang berminat memakai jasanya Shin Tae-yong. Bagus, Shin Tae-yong itu punya dedikasi yang tinggi, punya tanggung jawab, dan disiplinnya juga bagus. Halo, kembali lagi di Spotlight Bola. Kepergian Shin Tae-yong membuat terguncang pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pemecatan Shin Tae-yong berarti hanya berjarak 16 hari setelah kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Beragam komentar dari netizen menyikapi pemecatan Shin Tae-yong. Ada yang mengungkapkan bahwa alangkah baiknya Shin Tae-yong menyeberang ke Malaysia. Yap, tidak sedikit netizen yang menyarankan atau membanyol agar Shin Tae-yong menjadi juru taktik tim berjulukan Harimau Malaya. Semoga hal ini tidak akan pernah terjadi ya. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Oke. Sebenarnya Shin Tae-yong mau melatih dimanapun, mau melatih negara manapun, sebenarnya tidak ada batasan ya. Dan kita juga tidak bisa melarang-larang Shin Tae-yong mau melatih negara mana aja. Yang bahkan kita harusnya mensupport atau mendukung Shin Tae-yong supaya berkarya lebih jauh lagi ya. Bahkan mungkin di negara-negara yang sepak bolanya belum maju seperti di Timur Leste atau mungkin ya di Asia Tenggara lainnya, sebenarnya itu kita tidak bisa melarang ya. Itu terserahnya Shin Tae-yong, teman-teman. Oke, gitu aja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.